Ya. Mana ka basoy? Eh? Iya, dah selesai dah. Kau jadi siapa nama? Pakai di pavia? Betul kan guru? Betul kan guru? Mana nak aku? Enak di aku. Macam betul semua. Bukan kampung yang peman dia saya. Ah. Cengang masuk awaknya masuk kampung. Alhamdulillah. Luar biasanya Sunan Ampel. Memang ulama membawa rahmat ke permukaan bumi, menghidupkan sesuatu yang mati, baik kampungnya, baik masyarakatnya, baik perekonomiannya, semuanya dihidupkan karena kemuliaan ulama Sunan Ampel. Orang pun dilarang mengambil kamera di sana. Ya, sini. Kameranya hanya sampai di sini, masuk ke dalam tidak boleh. Nah, jadi mohon kita patuhi aturan. Di sini saja kita boleh. Ya boleh. Boleh. Nanti. Jadi untuk kenang-kenangan mana Anda pernah ke Ngampel? Iya, Itu iya. namanya. Oke. Jawa Barat ini. Jawa Barat ya. Mana? Dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Saya suka naik. Makam Sunan Ampel. Enak ya rendangnya ya? Rahmatullah. Saya itu, anunya, Sesuai dengan Oh, nama beliau Sunan Ampel, Oh. yaitunya Rahmatullah. Rahmatullah. Memang beliau membawa rahmat ke bumi ini. Suasana di sini memang menciptakan rahmat yang melimpah ruah. Baik masyarakatnya, baik pembangunannya, perekonomian pun sangat melaju. Inilah luar biasanya beliau Sunan Ampel. Rahmatullah artinya rahmatnya Allah. Ya Maulana ya Rabbi ya Maulana ya Rabbi la iya nyobana ola isibala iyo nyukan na iyo diluar ola bukan na iyo di dalam uranan berang aduh pulang sayang pulangnya para siang nyosak tua pamaliang badan dikandung berarti cirawane baru diutal dia teawada mulade mana aku limah ladayo Tuhan Allah kok maknya sepi dalam kesendiriannya. Akaranonya sepi, mangko balagolah sifatnya nanduo atau berdumpalah sifat jamal dan sifat jalal. Saratu mangato Allah akan kalimah kun kudrat dan iradat ko balago. Diambil dari bapak batu dua buah adik guru-guru awak. Ko mara kena paham supaya nak tentu doa sia dan kita dan sebenarnya. Nah, kudarai dan iradat. Kudarai Allah, iradat Allah diibaratkan sebuah batu pak bu.
Sudah sampai jemaahnya di Sunan Ampel. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai di makam Sunan Ampel. Setelah ini kami ziarah ke makam Sunan Ampel, terus kami wisata dilanjutkan dengan wisata religi. Sebab hari kami masih tinggal 4 hari lagi akan kami habiskan, sisanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat dan nikmat Allah, pada hari ini kami Majlis Zikir Nur Hidayah sudah sampai, yaitunya di makam Sunan Ampel, yaitunya salah seorang daripada wali Songo, artinya adalah wali yang 9 yang menyebar luaskan agama Islam di Kepulauan Jawa. Sunan Ampel namanya adalah Raden Rahmatullah. Beliau lahir di negeri Cempang pada tahun 1401 Masehi. Putra dari seorang ibu yang bernama Dewi Chandrawulan. Adapun ayahnya yang bernama Ibrahim Al-Ghazi, seorang ulama besar dari Samarkandi dekat Bukhara, sebuah daerah yang terletak di Rusia Selatan. Sebagaimana yang telah kita ketahui dan kita maklumi, bahwasanya daerah tersebut sejak dahulu kala sudah terkenal tempat-tempat ulama besar, seperti seorang ulama termasyhur sebagai perawi hadis yang sahih yang bernama Imam Al-Bukhari. Menurut riwayat, bahwasanya Ibrahim Al-Ghazi atau banyak disebut orang Ibrahim Asmarakandi datang ke Cempang untuk menyebarkan Islam di negara-negara Asia atas perintah ayahnya yang bernama Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro. Di Cempang beliau berhasil mengajak Raja Cempang untuk masuk Islam, dan pada akhirnya beliau dikawinkan dengan putri Raja Cempang yang bernama Dewi Chandrawulan. Cempang adalah suatu negeri kecil yang terletak di Kamboja atau Indochina, tetapi ada yang mengatakan bahwa negeri itu letaknya di Aceh yang sekarang dinamakan dengan J Umpa. Kaum muslimin dan kaum muslimat dun sanak pananga, atas perkawinannya dengan Dewi Chandrawulan itu, Ibrahim Asmarakandi mempunyai 2 orang putra, yaitu yang pertama bernama Ali Murtala dan putra kedua bernama Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat, atau yang lebih masyhur yaitunya Sunan Ampel. Adapun putri Raja Cempang yang bernama Dewi Anarawati atau sering disebut Drawati, adiknya Chandrawulan itu adalah menjadi istri Raja Majapahit, yaitu Prabu Kartabumi atau dikenal dengan sebutan Prabu Brawijaya. Nusana Pananga, pada waktu itu di Majapahit adalah satu kerajaan yang terbesar di Kepulauan Jawa. Keadaannya sudah semeraut baik dari luar maupun dari dalam. Daripada suatu masa atau pada suatu hari, kerajaan tersebut mengalami pecah belah, kacau balau, perperangan saudara tiada terhenti-hentinya, dan rakyat kecil banyak yang menjadi korban akibat peperangan tersebut. Sementara kerajaan-kerajaan lain yang sudah ditaklukkan Majapahit sudah banyak yang memisahkan diri, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Kesetiaan para pembesar dan para adipati sudah tiada lagi, sehingga pajak dan opeti kerajaan banyak yang tidak sampai ke tangan raja, melainkan tertahan dan bertumpuk-tumpuk di kediaman para pembesar kerajaan dan para adipati. Dengan demikian, maka tumbuhlah dengan suburnya kejahatan terjadi di mana-mana. Banyak pencurikan, banyak perampokan, banyak
bahkan banyak pula dari satuan-satuan prajurit yang melepaskan diri dan beralih menjadi perampok, merampas harta penduduk dan memperkosa kaum wanita. Sedangkan di kalangan kaum bangsawan dan para pangeran sendiri juga terkena penyakit moral. Mereka hanyut dalam perjudian dan bermabuk-mabukkan. Prabu Brawijaya sangat perhatian terhadap itu, karena beliau menyadari bahwa hal itu jika tidak ada jalan keluarnya, tidak ada cara memendungnya, yang pada akhirnya akan hancurlah kerajaan Majapahit. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, maka disinilah awalnya kemuliaan dan kehebatan Sunan Ampel. Maka beliau dipanggil oleh kerajaan Majapahit, yaitunya raja yang memimpin Prabu Brawijaya, untuk datang ke istana, karena Sunan Ampel atau Raden Rahmat, orang yang ahli dalam budi pekerti, yang bisa memberikan nasihat langsung diterima oleh orang yang bersangkutan. Dengan demikian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, Syahid Ali rahmatullah berangkat ke Jawa, ditemani oleh ayahandanya dan kakaknya. Mereka bertiga lebih dahulu mendarat di Tuban. Tetapi sayang 1000 kali sayang, sesampai di Tuban, ayahnya yaitu Syahid Ibrahim Asmarakandi jatuh sakit dan sampai wafat, dan dimakamkan di desa Gresik Harja, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kemudian kakaknya Syahid Ali rahmatullah, yaitu Syahid Ali Murtala, meneruskan perjalanannya berdakwah di keliling-keliling daerah Nusantara, Madura sampai ke Bima. Dan di Bima, beliau mendapat sebutan raja, yaitunya Pendeta Bima. Akhirnya berdakwah ke Gresik, mendapat sebutan Raden Santri. Beliau wafat dan dimakamkan di Gresik. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun saja anda berada, adapun Syahid Ali rahmatullah juga meneruskan perjalanannya, yaitunya langsung ke kerajaan Majapahit dan langsung menghadap Prabu Kartabumi atau Prabu Brawijaya, sesuai dengan permintaan Ratu Dewi Anarawati. Nah, disinilah kaum muslimin dan kaum muslimat, Sunan Ampel atau Raden rahmatullah memberikan nasihat kepada masyarakat atau rakyat istana. Orang-orang yang selama ini memberontak, prajurit yang sudah menjadi perampok, dinasihati oleh Sunan Ampel, diberikan arahan dengan nikmat Allah, dengan rahmat Allah, dengan izin Allah. Semuanya orang-orang yang bangkang, perampok-perampok, orang-orang yang menzalimi masyarakat, berubah menjadi orang baik, dan pada akhirnya kerajaan Majapahit mulai tentram dan damai. Maka semenjak itulah kerajaan Majapahit sudah seperti biasa dahulu kala, yaitunya makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Sehingganya Raja Prabu Brawijaya merasa bahagia dan bangga memiliki yaitunya rakyatnya sudah akur dan makmur. Sebagai ucapan ribuan terima kasih, yaitunya Raja Majapahit kepada Sunan Ampel, yang secara kebetulan waktu itu Sunan Ampel lajang dan raja mempunyai putri yang cantik jelita. Maka dinikahkanlah atau dikawinkanlah Sunan Ampel dengan putri Raja Majapahit yang bernama Dewi Chandrawati, yaitunya Putri Majapahit. Maka itulah beliau dipanggil orang Raden Rahmat, karena beliau menantu Raja Majapahit, yaitunya Prabu Kartabumi atau Prabu Bharatayaya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, karena demikian hiduplah di istana penuh dengan kebahagiaan, menjalani batera kehidupan rumah tangga di istana yang mewah.
Namun sayang seribu sayang, mertua daripada Sunan Ampel atau Kerajaan Majapahit tidak mau memasuki Islam. Namun beliau menyokong Islam 100%. Sunan Ampel diberi fasilitas, bahkan dibiayai oleh raja untuk menyebarluaskan Islam di Kepulauan Jawa. Inilah ibu-ibu bapa kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan setelah menjalani bahtera kehidupan rumah tangga Sunan Ampel dengan istrinya yang bernama Dewi Chandrawati, maka Sunan Ampel mempunyai keturunan 6 orang, yaitunya 3 laki-laki dan 3 perempuan. Yang pertama, anak beliau Raden Makdum Ibrahim, beliau menjadi Sunan Bonang. Yang kedua, anak Sunan Ampel Raden Qasim, beliau menjadi Sunan Derajat Sedayu. Yang ketiga, nama anaknya Raden Ahmad, beliau menjadi Sunan Lamongan. Yang keempat, anaknya bernama Siti Mutmainah, menjadi istri Sunan Gunung Jati. Yang kelima, Siti Syariah, menjadi istri Sunan Kudus. Yang keenam, Siti Khafsah, menjadi istri Sunan Kalijaga. Kaum muslimin dan kaum muslimat, inilah anak daripada Sunan Ampel dari istrinya yang bernama Dewi Chandrawati, yaitunya menjadi wali songo atau sunan-sunan di Kepulauan Jawa. Dan pada suatu hari kaum muslimin dan kaum muslimat, Sunan Ampel pernah mengambil air uduk di tepian sungai. Dan pada waktu itu hanyutlah sebuah delima. Kemudian Sunan Ampel memakannya. Setelah dia makan, baru sadar Sunan Ampel bahwasanya buah-buahan itu bukanlah barang yang halal, tapi barang yang haram. Camih tibo gamang pun datang waktu itu. Makanya Sunan Ampel tidak pengen barang yang haram masuk dalam perutnya. Yang pada akhirnya Sunan Ampel berjalan kaki mengikuti tepian sungai sampai menemukan ladang delima. Dan pada akhirnya Sunan Ampel atau Raden Rahmat menemukan ladang yang sangat luas, yang secara kebetulan ladang itu pemiliknya adalah seorang ulama besar yang bernama Sunan Bungkul. Karena sudah bertemu dengan pemilik ladang delima, maka Sunan Ampel mohon untuk dimaafkan. Tetapi sayang seribu sayang, Sunan Bungkul tidak mau memaafkan delima itu. Tapi ada cara untuk dimaafkan. Ada syarat yang akan dipenuhi supaya delima itu dimaafkan oleh Sunan Bungkul. Syaratnya adalah Sunan Ampel menikahi putri beliau yang bernama Siti Karimah. Nah, inilah kaum muslimin dan kaum muslimat, namanya kehendak Allah yang tak dapat dielakkan. Sunan Ampel sudah memiliki istri, sudah memiliki keturunan, orang baik-baik. Beliau adalah menantu Raja Majapahit, iaitunya Prabu Brawijaya. Namun apa hendak dikata, iradatullah kullu iradah. Iradatullah pauka kulli iradah. Kehendak Allah di atas segala kehendak. Wallahu fa'alu lima yurid. Allah memperbuat sekehendak hatinya. Yang pada akhirnya ibu bapa, Sunan Ampel ini menikahi putri dari Sunan Bungkul dengan harapan delima itu dimaafkan oleh Syekh atau Sunan Bungkul. Dan dengan Siti Karimah itu juga Sunan Ampel mendapat keturunan 2 orang, iaitunya perempuan keduanya. Yang pertama bernama Dewi Murtasiah, menjadi istri Sunan Giri. Yang kedua namanya Dewi Murtasimah, menjadi istri Raden Patah di Raja Demak. Nah, inilah kaum muslimin dan kaum muslimat, kisah cerita Sunan Ampel dan keturunannya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak beliau. Kita bisa mengikuti langkah-langkah perjalanan beliau, iaitunya banyak menolong masyarakat,
mensiarkan Islam. Intansullah yansurukum. Siapa orang yang menolong agama Allah, dia akan pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, mari kita contoh dan kita tauladani, yaitunya perjalanan kisah daripada Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Khairun nas yantafa'u linas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Pergunakan apa yang Allah berikan kepada kita, baik ilmu, baik pengalaman, baik harta, baik skill dan kemampuan. Apa yang Allah wariskan kepada kita, kita berbagi dengan orang lain. InsyaAllah Allah tidak akan pernah mensia-siakan sekecil apapun nilai kebaikan yang pernah kita tanam di atas dunia ini. Tentunya di akhirat kelak Allah akan membalasi apa yang kita tanam di permukaan bumi ini. Nah, demikianlah kisah perjuangan Sunan Ampel dan keturunannya. Akhirnya beliau wafat pada tahun 1478 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Agung Sunan Ampel. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh langsung kantor pengurus Masjid Agung Sunan Ampel. Luar biasa. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Memang Allah memuliakan para ulama. Akrimul ulama, muliakanlah olehmu akan ulama. Sesungguhnya Allah memuliakan para ulama. Dan ketika kita memuliakan para ulama, maka Allah akan menurunkan rahmat yang melimpah ruah, rezeki yang banyak, penghidupan yang damai, masyarakat yang makmur. Ini juga perbaikan, renovasi, cat. Inilah jemaah majelis zikir yang sudah sampai di komplek makam Sunan Ampel, yaitunya 2 mobil Pirkansa. Semuanya alhamdulillah sehat. Sampai detik ini jemaah belum ada yang merasa kecapean. Mungkin karena rahmat Allah, tidak ada kakinya yang bengkak. Waktu pergi ke Aceh, obat saya laku. Dan pada hari ini obat saya tidak ada yang terjual. Berarti Sunan Ampel. India hela. Masjid Agung. Ya, opor-opor. Ya, baik. Saya yang ya. Aduh, sejuknya. Kemarin panas. Hari jam 10. Ya. Aman ka basoy? Iya, dah selesai dah. Kau yang silap kenapa? Pakai pawia? Betul kan bro? Betul bro. Mana aku? Enak dia aku. Macam betul semua. Bukan pun yang peman dia saya. Ah. Cengang masuk awaknya masuk kampung. Alhamdulillah. Luar biasanya Sunan Ampel. Memang ulama membawa rahmat ke permukaan bumi, menghidupkan sesuatu yang mati, baik kampungnya
baik masyarakatnya, baik perekonomiannya, semuanya dihidupkan karena kemuliaan ulama Sunan Ampel. Orang pun dilarang mengambil kamera di sana. Ya, sini. Kameranya hanya sampai di sini, masuk ke dalam tidak boleh. Nah, jadi mohon kita patuhi aturan. Di sini saja kita boleh. Ini rombongan ambil gambar. Ya, ya boleh. Nanti. Jadi untuk kenang-kenangan mana Anda pernah ke Ngampel? Iya, Itu iya. namanya. Oke, Jawa Barat ini. Jawa Barat ya. Mana? Dari Sumatera Barat. Sumatera Barat, Oh, Sumatera Padang. Saya suka naik. makam Sunan Ampel. Enak ya rendangnya ya? Rahmatullah. Saya itu, anunya, Sesuai dengan Oh, nama beliau Sunan Ampel, Oh. yaitunya Rahmatullah. Rahmatullah. Memang beliau membawa rahmat ke bumi ini. Suasana di sini memang menciptakan rahmat yang melimpah ruah. Baik masyarakatnya, baik pembangunannya, perekonomian pun sangat melaju. Inilah luar biasanya beliau Sunan Ampel. Rahmatullah artinya rahmatnya Allah. Agak lama nih. Ya mungkin